Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cik semuanya malam ini yang sudah hadir. Silakan ditampakkan wajahnya. Kita sudah hadir berbicara Bang Iqbal yang luar biasa dengan semangatnya. Bang Iqbal lagi mempersiapkan sebuah lagu untuk menghibur kita semua. Oke. Ya, diawali dengan lagu dulu ya, Bang. Oke, lagunya lagu apa ya? Lagunya lagu Ayo yang Hijrah ya, yang terbaru ya. Bang, enggak. Aku setel YouTube-nya biar ada musiknya sekalian. Yap. Oke. Biar teman-teman pada semangat nih. Oke, siap. Sahabat Cis semuanya, silahkan sambil menunggu Bang Iqbal mempersiapkan lagu yang luar biasa untuk menghibur kita malam ini. Sahabat Cis semuanya untuk merubah namanya sesuai dengan nama aslinya ya, supaya saya bisa menyapa satu-satu asal kota juga. Kemudian sahabat Cis silakan tampilkan wajahnya supaya kita lihat senyum bahagianya bagaimana Bang Iqbal memberikan senyum bahagia untuk kita malam ini. Ciri khas dari sahabat Cis adalah selalu tersenyum. Boleh bawain satu lagu dulu? Oke, Bang. Menghibur sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain. Siap, kita akan mulai 5 menit. Manusia nyanyi yuk barengan sama Bang Iqbal. Harusnya tuh beribadah, namun adalah kalanya dia berdosa. Lap yang itu banyaknya, banyak bukit tingginya, namun rahmat ampunan luas. Antara kami tepuk lagi sama senyum Bang ya. Dan akhir hayat, ada waktu kita untuk beramal soleh. Antara hidup dan akhir hayat, ada kesempatan untuk bertobat. Manusia terus asa karena dosa yang dipikir, hatinya gundah gulana sepanjang masa. Angkat bawahnya berbicara bersempurna, menurut dewa dalam dada. Antara hidup dan akhir hayat, ada waktu kita untuk beramal soleh. Antara hidup dan akhir hayat, ada kesempatan untuk bertobat. Oke. Ya, silakan. Di YouTube. Luar biasa. Sahabat Cis, saya tampakkan mukanya. Bang Iqbal sudah menghibur kita dengan sebuah lagunya yang luar biasa sekali, memberikan semangat kita malam ini untuk selalu tersenyum. Senyum Cis. Baik sahabat semuanya, sebelum kita mulai acara kita malam ini, mari bersama-sama kita melafazkan lafaz Allah Ibrahim ketemu kita malam ini, sehingga ilmu yang akan diberikan oleh Bang Iqbal membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat Cis semuanya, sebelum Bang Iqbal ini akan memberikan materinya, kita akan minta dulu kepada Coach Adina untuk memaparkan tentang apa sih itu Cis yang Bang biar kenal ya. Bang Iqbal juga tahu apa itu Cis. Ya. Apa itu coaching. Barangkali Coach Adina akan memaparkan terlebih dahulu. Silakan Coach. Terima kasih Coach Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa kumpul di Zoom. Kumpul online gitu ya, ceritanya silaturahmi online gitu. Setelah minggu lalu kita kumpul bareng sama Bang Iqbal nih. Gitu, luar biasa, jreng gitu ya, pokoknya alhamdulillah rayuan saya berhasil untuk menarik Bang Iqbal untuk hadir di sini sama kita. Jadi cerita sahabat ini alhamdulillah berhasil dibentuk gitu ya, berhasil diramaikan oleh kami bertiga. Kami bertiga yaitu Coach Hari, Coach Widya, dan saya Coach Arina gitu. Jadi tujuan kami semata-mata hanya ingin memberikan manfaat, hanya ingin sharing sama teman-teman semua dalam berhan teman-teman bisa nyaman bareng-bareng sama kita terus gitu ya, tiap Selasa pantengin terus Zoom-nya. Jadi jangan bosan-bosan, boleh boleh di chat juga ke Arina atau ke Coach Widya, Coach Hari, profesi apa yang ingin ditampilkan kira-kira selain sekarang public relation gitu ya. Terus juga mungkin ada yang bertanya-tanya ketika lihat flyer, ketika tadi kita ngomong di awal acara, kok ini saling memanggil coach gitu ya, apa sih coach itu gitu, pelatih bola kah atau pelatih basket kah gitu ya. Jadi coach ini adalah satu profesi gitu ya, satu profesi, kegiatannya namanya coaching. Coaching ini seperti konsultasi, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah coaching dengan kami bertiga atau dengan coach yang lain udah tahu gambarannya. Untuk yang belum tahu, coaching ini seperti konsultasi, kita lakukan one on one, personal antara coach dengan coachee gitu ya. Jadi temanya bisa berupa solusi atau bisa juga ingin menggapai impian gimana caranya. Gitu. Jadi silahkan teman-teman yang kira-kira membutuhkan coaching boleh hubungi kami bertiga. Silahkan banget. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai. Gitu. Terima kasih ya. Silahkan loh. Oh ya, di chat ada saya kirim tadi form untuk absen dan ada survei juga. Silahkan diisi. Mudah-mudahan tidak kelewatan. Oke. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan barokah semuanya. Terima kasih lagi untuk Bang Iqbal waktunya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CIS, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum Bang Iqbal ini memberikan ininya, kita lihat ini ada kurikulum pinternya banyak banget kalau lihat dari pengalamannya. Saya bacakan yang ini aja ya Bang Iqbal ya. Iya, Luar biasa boleh, kalau kita jelas lihat aja. ini ya. Harus saya bacakan semua nanti habis waktunya. Karena begitu banyaknya pengalaman Bang Iqbal ini di bidang public relation ini, wow, kalau lihat ini expert banget nih malam ini materi yang akan dia sampaikan. Bang Iqbal ini kita kenal namanya Muhammad Iqbal Taqiyuddin, sarjana ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Beliau lahir 29 Oktober 1976. Catat siapa yang mau kasih hadiah sama Bang Iqbal. Nah, kasih kado. tuh, boleh tuh. Itu jenis kelaminnya jelas ya, laki-laki, tidak diragukan lagi, golongan darahnya B, bahasanya sukunya Melayu dan Sunda, agamanya Islam, pastilah ya, nasyid Islam. Statusnya sudah kawin, catat sudah nikah, nggak boleh lagi ya dilirik-lirik. Kemudian alamat rumahnya Jalan Sundaya Dalam, nomor 33, RT 05 RW 06, Cipinang, Cempeda, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Oke, yang mau datang yang di Jakarta, so catat alamatnya. Mau nyanyi bareng, tapi saya sarankan nggak usah nunggu di depan pagarnya, karena sampai malam ini juga masih di kantor ternyata. Baik, kalau kita lihat nih, jabatan beliau bekerja di Bank BNI Syariah,
Wow, kalau lihat dari ini ya, Masya Allah, ini saya bacanya gimana nih, teman-teman semuanya, yang pasti beliau sangat expert lah di bidang komunikasi ya, public relation itu adalah bidangnya. Ini tepat banget untuk sahabat yang ingin menjadi malam ini menjadi public relation, kita akan dengarkan sama-sama bagaimana sih langsung dari Bang Iqbal yang akan sharing ya, karena beliau tadi sudah dengan pengalaman yang luar biasa tentu akan memberikan banyak apa ya, ilmunya untuk kita semua pada malam ini. Oke, sahabat CIS semuanya, mohon sekali lagi tampakkan wajahnya agar teman-teman semuanya bisa terlihat oleh Bang Iqbal malam ini. Aura bahagianya itu terlihat. Oke. Barangkali untuk Bang Iqbal, saya persilakan langsung saja untuk menjelaskan apa sih public relation itu kepada teman-teman, bagaimana untuk bisa menjadi seorang public relation yang baik gitu. Terima kasih kepada Mas Iqbal, silakan. Baik, Mas, terima kasih Coach Widya, terima kasih Coach Arina dan Coach Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya diberikan kesempatan di sini untuk bisa memberikan sharing terkait dengan profesi public relation. Mungkin sebelum saya memulai, kira-kira adik-adik nih, manggilnya adik-adik ya, karena masih usianya masih muda-muda, kayaknya saya lihat tadi masih usia muda-muda. Sahabat CIS aja, Bang. Sahabat CIS ya? Sahabat Oh, CIS. oke. Sahabat CIS, kira-kira apa sih yang di dalam pikiran sahabat CIS ketika mendengar kata public relation? Iya, mungkin ada yang bisa memberikan kasih jawaban, bisa di chat, silakan. Nah, nanti biar saya bacakan apa yang mungkin pendapat dari sahabat CIS semua ya, apa itu public relation. Jadi mungkin langsung saja boleh dibuka share screen-nya. Alhamdulillah saya ini sama sahabat CIS dan juga coach untuk sharing. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Coach Widya bahwa saya berprofesi sebagai public relation. Dan lulus sebenarnya saya bukan di bidang komunikasi. Jadi saya tuh lulus kuliah itu di bagian ilmu kesejahteraan sosial dan nggak ada hubungannya sama komunikasi, tapi masih dalam fakultas yang sama ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena jurusan komunikasi itu ada juga di fakultas. Nanti kalau sahabat CIS milih jurusan bisa itu langsung ke jurusan ilmu komunikasi. Itu di setiap universitas biasanya itu ada. Di UI itu dimasuk dalam fakultas di Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, kenapa saya akhirnya berprofesi mendalami profesi public relation? Jadi pertama kali tertarik dengan public relation itu ketika baru masuk ke dalam dunia kerja. Jadi ketika masuk ke dunia kerja, saya pertama kali bekerja di Bank Syariah Mandiri. Waktu itu di Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan yang memang mengurusi terkait dengan komunikasi. Jadi di situ pimpinan saya mengajarkan saya tentang komunikasi. Dan di situ saya mulai tertarik nih, oh kayaknya menarik sekali ya ilmu komunikasi ini ya, karena komunikasi ini adalah suatu hal yang sangat penting gitu. Even di dalam suatu perusahaan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi komunikasi itu pasti ada dalam setiap kegiatan, dalam setiap perusahaan ya. Itu pasti di situ ada profesi yang namanya public relation atau hubungan humas, hubungan masyarakat. Next. Nah, kenapa kemudian saya tertarik dengan ini, ada motivasi saya untuk menjadi profesi public relation itu dari surat Ali Imran saya bacakan ya. Wal takum minkum auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan bahwa ini kan bagian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, termasuk dalam tugas dan fungsinya dalam public relation. Apalagi yang disampaikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nah, alhamdulillah saya bekerja juga di perbankan syariah, yang itu juga merupakan salah satu profesi yang sebagai memberikan nilai-nilai, memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, inilah kenapa saya termotivasi ya, karena memang di dalam Al-Quran sendiri kita untuk diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan. Ya, itu juga merupakan salah satu tugas atau daripada public relation, menyampaikan kebaikan kepada seluruh nasabah, kepada seluruh pemegang saham, shareholder. Nah, itu yang kita yang menjadi motivasi dari saya sebagai profesi public relation. Ya, selanjutnya next. Udah ada yang ngejawab public relation apa? Belum. Oke, Oh, ada nih, next. sudah ada yang jawab, Bang. Oke. Oh, masih saat ini ya? Oke. Dari Kak Jalin Yati. hubungan baik secara keseluruhan, baik secara internal maupun eksternal, dari Yeti. Oh, betul. Ini siapa dari dari sahabat Cis ya, di Yepi ya? Iya. Tadi apa ininya? Menjalin hubungan baik Menjalin secara keseluruhan. hubungan baik secara keseluruhan, ya, baik internal maupun eksternal. Betul sekali. Wow, Ini sahabat Cis, selamat. Nanti saya kasih hadiah yang benar ya. Alhamdulillah. Nah, sahabat Yepi mungkin tertarik ya nanti mau lulus bisa langsung tertarik ke bidang komunikasi, nanti bisa kuliahnya di jurusan komunikasi. Nah, sebelum ini, sebelumnya ini udah next slide ya? Sebelum slide ini? Atau next slide coba? Oke, terus lanjut. Oke, saya ngomong dulu deh. Secara umum bahwa ya, maaf, Coach, boleh sebelumnya tadi ya, slide sebelumnya lagi. Bahwa tadi saya iseng-iseng sebentar-sebentar ya, googling cari profesi public relation itu di Indonesia itu seperti apa. Balik lagi ke atas sebelumnya. Ternyata profesi public relation itu menurut ini yang dari jobstreet ya .co.id, bahwa termasuk salah satu profesi yang diminati di antara profesi-profesi yang lain. Nah, ini ada peringkat 8 ya sebagai konsultan public relation atau konsultan bisnis. Ini yang menjadi minat banyak dari dari para peminat pencari pekerja. Nah, di situ gaji rata-rata. Nah, jadi jangan khawatir kalau seandainya jadi public relation, ya lumayan lah ya, gaji rata-rata itu di angka 4 juta per bulan. Kalau jadi nggak usah khawatir ya, cukup lah untuk apalagi terutama baru baru lulusan awal kuliah bisa dengan gaji segitu ya cukup lumayan. Nah, ini sebagai konsultan PR itu ada perusahaan-perusahaan yang perekrutnya, ada perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan PR besar. Nah, kemudian dari profesi perbankan sendiri itu kita lihat profesi perbankan yang ternyata peminatnya juga cukup besar. Profesi perbankan itu ada di peringkat berapa ini? Ada di peringkat 6 ya, peringkat 6. Nah, itu menurut data Jobstreet Agustus 2020. Ini yang 10 teratas. Jadi profesi kalau adik-adik pengen sebagai profesi yang bekerja di bank atau juga bekerja di sebagai profesi PR, itu jangan khawatir karena ternyata memang perusahaan-perusahaan itu masih banyak juga yang akan mencari lulusan-lulusan dari praktisi-praktisi
dari lulusan-lulusan dari PR untuk menjadi konsultan maupun bekerja di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, next. Kalau lihat di luar negeri, ini saya coba searching juga, ternyata public relation specialist itu di Amerika ini, di Best Jobs US News, itu cukup ini ya, cukup diminati. Di sini 3 best creative and media jobs. Jadi profesi public relation itu sangat diminati juga ternyata di Amerika. Even di sana itu salary-nya cukup lumayan. Kalau dihitung secara dolar itu $61.000. Itu bisa coba dikalikan dengan 14.500 ya sekarang kalau per rupiah ya. Itu mungkin sekitar berapa ya? 70 jutaan bahkan ya kalau di kurs ke Indonesia. Nah, itu cukup sangat tinggi ya, tapi memang tidak bisa dikomparasi kalau dibandingkan dengan di Amerika dengan di Indonesia. Nah, unemployee rate-nya itu hanya 1,1%, sangat kecil sekali, dan number of job yang disediakan tuh sebanyak 19.700. Nah, kalau seandainya sahabat CIS yang memang pengen benar-benar menguasai public relation dan kemudian ingin berkarir di Amerika gitu, di luar negeri, nah ini ternyata sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa. Karir di sana itu pendapatan gajinya itu cukup lumayan dan peluangnya sangat besar. Oke, lanjut. Next. Nah, tadi yang disampaikan oleh Sobat CIS, Yadi, siapa tadi? Sorry. Yepi, Bang. Yepi, mohon maaf ya. Yepi itu benar ya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan ke internal maupun eksternal. Jadi kalau saya ambil di sini, ini dari PRSA, Public Relation Association di Amerika, itu ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh seorang PR atau public relation. Itu ada corporate communication, crisis communication, executive communication, internal communication, investor relation, marketing communication, integrated marketing, communication, media relation, content creation, event, social media, multimedia, reputation management, speech writing, brand journalism, sangat luas sekali fungsi dari public relation. Jadi itu tadi ada beberapa fungsinya. Nah, kalau di BNI Syariah sendiri itu kita juga ada namanya divisi khusus yang menangani komunikasi. Namanya divisi kesekretariatan dan komunikasi perusahaan. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan lain agak-agak sedikit berbeda, tapi tetap pasti ada itu yang namanya fungsi PR di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian di dalam divisi itu sendiri ada yang namanya corporate secretary, ada yang namanya corporate communication, ada marketing communication. Fungsinya marketing communication kayak dia mengkomunikasikan secara promosi, secara above the line maupun below the line. Above the line itu kayak contohnya TV, terus kemudian radio, koran. Below the line ya kayak brosur. Nah, itu yang di below the line. Terus kemudian di corporate communication lagi ada yang namanya external relation sama internal relation, hubungan kepada hubungan keluar. Itu banyak ya hubungan keluar, ada ke regulator, ada ke institusi-institusi, kemudian ke sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Nah, itu external communication relation. Internal relation itu ke segenap pegawai gitu. Ke segenap pegawai, seluruh karyawan. Jadi komunikasi dari pihak manajemen kepada seluruh pegawai. Nah, di corporate secretary itu ada yang namanya fungsi investor relation untuk berhubungan dengan investor atau pemegang saham dan juga biro direksi atau board of biro direksi adalah biro kesekretariatan ya, mengurusi persuratan, sekretariatan dan lain-lain. Oke, lanjut. Nanti kalau ada tanya jawab kita bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi. Sebelumnya apa sih fungsinya adalah pertama tadi untuk meningkatkan reputasi. Jadi tugasnya PR ini adalah untuk membangun reputasi perusahaan
dan juga brand equity atau nilai suatu brand. Jadi itulah fungsi PR yang dilakukan. Jadi supaya brand atau brandnya itu atau merek perusahaan itu dikenal masyarakat gitu ya. Di antara kan di industri misalkan kalau BNI Syariah ya kita dikenal di industri perbankan syariah, BNI Syariah menjadi top of mind gitu ya dari seluruh stakeholders atau nasabahnya kayak gitu. Terus lanjut. Nah, di sini saya mau menyampaikan sedikit apa sih public relation itu definisinya ya. Definisinya ini ada beberapa definisi. Public relation is planned persuasive communication designed to influence significant public. Itu menurut John Emerson di Modern Public Relation tahun 1979. Jadi public relation itu adalah terencana, kemudian komunikasi yang persuasif yang didesain untuk mempengaruhi masyarakat. Kemudian ada Robert Terrelli, public relations practice is the art and social science of analyzing trends, predicting their consequences, counseling organization, leaders, and implementing plan program of action which serve both of the organization and the public interest. Jadi public relation adalah, ini menurut Robert Terrelli, tahun 81, the public relation adalah ilmu seni dan social science untuk menganalisa tren, memprediksi dari konsekuensi tren itu seperti apa dan konsekuensinya seperti apa. Counseling organization leaders memberikan pendapat atau mendapat pendapat kepada para pimpinan leaders dan juga implementing plan, mengimplementasikan rencana-rencana program yang dalam bentuk action yang untuk serve atau melayani baik kebutuhan organisasi maupun kebutuhan dari masyarakat atau publik. Nah, Public Relations Society of America menyatakan oleh definisinya adalah public relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationship between organization and their public. Jadi public relation adalah komunikasi strategi, proses komunikasi strategi untuk membangun beneficial relation. Relasinya itu antara organisasi dan publik. Nah, sampai seorang Bill Gates, mungkin Sobat Cis tahu lah ya siapa itu Bill Gates. Pasti udah tahu semua dong Bill Gates. Bill Gates adalah chairman dari Microsoft, ya kan? Dia termasuk salah satu orang terkaya di dunia, gitu ya. Dia sampai menyatakan gini, if I was down to my last dollar, jika saya punya tinggal $1, I would spend it on public relation. Saya akan menggunakannya itu untuk public relation. Kenapa? Jadi mengapa sampai seorang Bill Gates itu mengatakan seperti ini? Berarti memang public relation itu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Nah, lanjut next. Oke, nah gimana sekarang kalau di perbankan syariah sendiri gitu? Ketika saya masuk ke dunia perbankan syariah, ternyata challenge-nya sebagai seorang PR, sebagai seorang public relation itu ada beberapa challenge. Pertama adalah terkait dengan literasi keuangan syariah. Kita tahu bahwa perbankan syariah itu yang pertama kali itu baru Bank Muamalat, yaitu tahun 1997 ya, tahun 90-an ya, tahun 90-an. Nah, Bank Muamalat itu berdiri tahun 90-an, sedangkan bank konvensional itu udah dari zaman Indonesia Merdeka, gitu ya. Yang pertama Bank BNI kan, BNI 46. Sehingga perlu banyak sekali literasi atau edukasi kepada masyarakat apa itu bank syariah. Karena di sini ternyata cukup tinggi nih perbedaannya antara konvensional dengan syariah. Konvensional itu literasinya angkanya masih kecil, 8%. Sedangkan inklusi, bagaimana akses masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah itu di angka 11%. Sedangkan market share-nya juga masih cukup rendah, masih 6,11%. Nah, ini tantangannya nih kita untuk
memperkenalkan bank syariah. Kemudian bagaimana sih publik sebenarnya pasar dari market dari bank syariah konsumen bank syariah konsumen sendiri itu seperti apa? Jadi kita ini ada teori yang menyatakan ada 4 kuadran ya. Jadi ada yang universalis. Jadi universalis itu yang penting Islam lebih utama gitu. Jadi di sini ada dibagi 2, ada spiritual value maupun ada functional emotional value. Jadi semakin ke kanan itu secara spiritual tinggi, yang ke atas itu secara fungsional atau fungsi-fungsinya semakin tinggi. Kalau yang kita sebagian besar nasabah kita itu adalah yang di kanan ya, fundamentalis atau loyalis. Jadi pokoknya produknya harus yang syariah. Nah, itu paling banyak seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang sebagian di universal, di rasionalis. Nah, kita pengen mencoba untuk meluaskan lagi pasar kita, gitu kan. Yang kedua universalis. Kita pengen mencoba meluaskan lagi ke yang lebih luas pasarnya yang di kuadran rasionalis maupun di yang apatis ya. Saya nggak peduli lah, bodo amat gitu yang mau syariah, mau konvensional kayak gitu ya. Jadi ada juga yang, kita rasionalis yang penting yang dia lebih memperhitungkan bagaimana bagi hasilnya seperti apa. Nah, kita mencoba untuk ke arah sana. Kemudian lanjut, next. Nah, kalau sekarang, saya potong sebentar. Boleh, Coach. Mohon maaf, kita batasi waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Selebihnya kita tanya jawab ya, Bang, untuk pemaparan. Boleh. Punten ya, Bang. Ya, ini saya mungkin singkat-singkat aja. Ya. Jadi BNI Syariah juga dalam rangka, sekarang kan kita tahu bahwa kondisi saat ini kita dari masa yang dikatakan VUCA, volatile, VUCA itu volatile, saya lupa jadi singkatannya, volatile, terus kemudian uncertain, terus kompleks dan ambiguitas, di mana ada disrupsi teknologi, jadi persaingan. Nah, semua berubah. Apalagi sekarang zaman pandemi nih. Semua yang biasanya transaksi ke bank di kantor cabang, sekarang karena pandemi tidak bisa, jadi harus ke digital. Dan semua juga kita meeting, terus kemudian event dan lain-lain itu harus dilakukan secara streaming. Jadi udah kita berubah semuanya. Ini kita berubah menyesuaikan adaptatif terhadap perkembangan. Ini kegiatan-kegiatannya, ada program-programnya BNI Syariah, itu ada mobile banking, ada Hasanaku, itu ya Hasanaku itu produk uang elektronik, itu bisa buat beli pulsa, terus kemudian bayar-bayar PLN dan lain-lain sebagainya, transaksi, terus kemudian juga kita ada e-banking, ya semua diarahkan ke sana semuanya. Okay. Dan program-programnya serta program CSR maupun segala program-program promo yang mendukung nasabah untuk bertransaksi secara online. Lanjut. Next. Oke, termasuk kita juga dari sisi sosial media, kita juga menyesuaikan. Ini anjuran-anjuran untuk protokol kesehatan dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini juga pemberitaan-pemberitaan kita juga menyesuaikan dengan kondisi. Kita juga antisipasi untuk penyebaran COVID, layanan BNI Syariah, kemudian layanan di banking hall dengan protokol kesehatan, terus kemudian transaksi mobile banking, yang ini kita angkat ke media. Terus lanjut. Kita juga menyesuaikan karena sebagian besar adalah nasabah BNI Syariah dan nasabah milenial, sehingga kita untuk mengangkatnya itu kita membuat channel YouTube, dan alhamdulillah ketika dibuka pertama kali 5.000-2.400 subscribers itu langsung naik
23.400 subscribers, itu sekitar 341%. Itu dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian kita juga membuat podcast, ada di Spotify, itu Jalan Kebaikan. Jalan Kebaikan itu adalah Hasanah Way, karena BNI Syariah itu adalah kita punya value yang namanya Hasanah. Jadi inilah yang kita campaign. Kemudian lanjut. Sama juga ini message dari BOD. Kemudian kita juga mengundang public figure, tokoh, untuk menyampaikan tentang antisipasi terhadap kondisi pandemi. Kita undang Agim, tokoh-tokoh lainnya, dan juga direksi kita juga ikut kegiatan-kegiatan dalam di media untuk menyampaikan itu. Terus kemudian lanjut. Nah, ini ada juga kita menjaga pegawai kita dan seluruh keluarganya untuk antisipasi terhadap COVID, dan juga nasabah. Kita pegawai kita ada yang namanya Satgas Hasanah, itu untuk kita menyediakan ambulans yang dengan petugas APD, memakai APD, kemudian petugas layanan kita juga dan backing hall-nya juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Lanjut. Nah, ini beberapa penghargaan yang kita terima. Ini ada pemberitaan terbanyak untuk kategori perbankan syariah. Terus kemudian ada the best program PR, itu dengan program jurnalis ekonomi syariah yang kita buat. Kemudian dari penilaian sangat baik untuk corporate communication dan PR value yang di media itu sekitar kita sampai start tahun aja kita ada mencapai PR value-nya 280 miliar. 100% dari target. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Silakan kita diskusi. Ini kalau kontak saya ada di sini, ada Twitter, Facebook, Instagram, boleh, dan nomor WhatsApp. Oke, kasih aplaus dulu nih buat Bang Iqbal. Masya Allah, terima kasih Bang Iqbal atas pemaparannya. Jadi sahabat CIS, intinya apa yang disampaikan oleh Bang Iqbal tadi terkait dengan public relation, bahwasanya untuk bisa menjadi seorang kalau kita mau terjun ke bidang ini, kira-kira yang harus dikuasai itu adalah komunikasi, ya Bang ya. Iya. Communication gitu ya. Artinya satu skill yang harus dimiliki oleh sahabat CIS ketika mau jadi PR adalah kemampuan berkomunikasi. Baik kemampuan komunikasi interpersonal maupun komunikasi dua arah. Iya. Itu yang harus terus diasah oleh kita para sahabat CIS ketika ingin terjun ke profesi ini. Kemudian kalau saya lihat juga yang akan disampaikan oleh Bang Iqbal tadi, ketika kita ingin terjun ke dunia profesi ini juga kita dituntut untuk punya kemampuan yang baik ya Bang. Ya, Coach. Tugasnya seperti menyusun siaran pers, rilis, atau selain itu juga menulis sesuatu yang dibutuhkan konten-kontennya, itu media sosial, materi lainnya itu sangat dibutuhkan kemampuan yang baik. Kan betul, betul sekali Coach Lydia. Oke. Jadi sahabat CIS, silakan ditampakkan wajahnya nih tangan yang hari ini sangat antusias ingin menjadi seorang public relation. Silakan kita bertanya langsung pada Bang Iqbal yang expert yang sudah punya pengalaman di bidang PR ini. Barangkali meskipun beliau adalah profesinya seorang perbankan, tapi saya yakin seluruh pengalaman yang beliau miliki, beliau bisa memberikan arahan, oh ini loh yang harusnya disiapkan ketika kita ingin menjadi seorang PR. Oke, sahabat CIS ada yang mau bertanya? Atau Bang Iqbal, saya mengawali, silakan Bang Iqbal, apa sih yang harus disiapkan lah gitu ya, minimal seperti para sahabat CIS yang baru mau memilih profesi ini. Ya, Coach Widya tadi betul, Coach Widya. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Itu kemampuan komunikasi kita, baik intrapersonal, komunikasi dua arah tadi. Jadi bagaimana, karena pesan atau message yang kita sampaikan itu harus jelas, harus clear, harus tepat, harus benar. Itu sampai kepada
sasaran target komunikasinya kita, entah itu pegawai ataukah dengan masyarakat, atau juga dengan nasabah, itu harus benar-benar dijelaskan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tadi yang dikatakan kemampuan menulis. Karena seorang public relation itu adalah menempel dengan kemampuan sebagai penulis, writer. Kemampuan menulis tugasnya sebagai apa? Menulis berita. Jadi menulis berita. Kalau di ini yang disebut dengan press release, ya, itu kepada media. Karena kita harus berhubungan dengan media sebagai spokesperson kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, gitu kan. Ya, makanya kita harus dekat dengan media. Hubungan relation kita harus baik dengan media. Yang ketiga itu harus kreatif, gitu. Karena dituntut kita harus bisa punya inovasi dan adaptasi. Adaptasi terhadap perkembangan. Karena kalau kita nggak beradaptasi, otomatis kita akan tidak bisa bersaing. Ya, misalnya contohnya tadi ya, ketika kita masuk ke dunia digital nih, ya kita harus menyesuaikan. Kita buka channel YouTube, gitu ya. Kita buka channel web, sosial media, kita buka channel Spotify, di mana itu channel-channel yang memang digemari oleh anak-anak muda, gitu. Karena kita segmennya adalah ke anak-anak muda atau milenial. Serasa itu sih yang utama ya, gitu. Oke, Bang, saya pernah ini juga Bang, bahwa salah satu fungsi dari seorang public relation itu untuk manajemen konflik. Artinya dia harus menjaga citra positif dari sebuah lembaga atau institusi yang dia naungi. Jadi dia bisa menjaga manajemen konflik. Itu gimana caranya, Pak? Apa hubungannya itu? Ya, betul sekali Coach Widya. Salah satu fungsi PR itu adalah menjaga reputasi perusahaan. Ya, karena reputasi perusahaan itu salah satu bagian dari bagaimana kita mengangkat citra atau image perusahaan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu tadi kita banyak sekali untuk menyebarkan berita-berita positif, ya. Kita membuat konten-konten sosial media yang positif. Nah, kalau seandainya ada sesuatu yang dalam perusahaan pasti ada ya, mungkin entah itu miss dalam bisnisnya atau miss dalam layanan. Nah, itu kita harus mengantisipasi berita-berita negatif. Berita-berita negatif itu dengan ya kita tadi kita dekat dengan media, dengan terus kemudian kita mencari solusi dari permasalahan-permasalahannya. Misalkan nasabah punya masalah apa, terus kemudian dia curhat di sosmed. Nah, kita harus cek dulu apa sih masalahnya gitu. Kita coba selesaikan masalahnya dengan baik. Kemudian kita bicara langsung ke nasabahnya itu. Malah bisa menjadi corong kita kalau seandainya kita berbuat bisa memberikan layanan yang baik, mereka pasti dan akan posting juga lagi nanti, oh terima kasih. Nah, itu jadi back positif buat perusahaan gitu. Nah, sahabat CIS, Bang Iqbal sudah sangat menjelaskan begitu panjang tentang public relation ini, dengan kemampuan yang harus kita miliki, komunikasi juga yang paling utama, kemampuan baru mau kuliah, so komunikasinya ditingkatkan kalau memang mau milih profesi ini, kemampuan menulisnya juga dibenerin ya Bang ya, lebih digali lagi, lebih diseriusi gitu, karena ini sangat mendukung untuk PR. Kemudian belajar untuk bagaimana memanajemen konflik, membuat citra positif, termasuk juga tayangan di media sosial kita sendiri kali Bang ya.
Karena kan orang Betul. akan melihat apa yang kita tampilkan di media sosial kita gitu ya Bang. Soalnya Kemudian, sekarang kalau ini ada juga apa-apa, saya pernah baca. iya, kalau ada apa-apa di berita di sosmed itu ada potensi untuk menjadi viral kalau negatif. Iya, Jadi lebih kita cepat harus sekarang ya Bang antisipasi. penyebarannya. Bang, satu lagi nih, saya mau, ini teman-teman ada yang tanya nggak sih? Ini justru ada yang mau request lagu Abang, lagu di akhir sesi ya. Dari Nyanyi Coach bareng Hadi Iya. nih, Coach Hadi minta terus ada juga kayaknya belum ada teman-teman jadi padahal hari ini Bang Iqbal luar biasa ya. Saya boleh tanya? Silakan Coach Arina. Oke, sambil nunggu teman-teman mungkin masih mempersiapkan pertanyaan ya. Agak menyimpang dikit sih nih Bang Iqbal dari Public Relation. Saya pengen tahu nih, rasanya jadi alumni UI gimana sih? Maksudnya gini, teman-teman kan banyak yang lagi mempersiapkan ujian kelas 12, terus UN gitu ya. Jadi boleh nggak sharing kira-kira apa sih usahanya untuk bisa diterima di UI gitu ya sebagai salah satu PTN yang paling oke di Indonesia. Kemudian sebagai alumni itu rasanya apa sih gitu yang dirasakan. Gitu. Terima kasih Bang Iqbal. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Coach Arina pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya Universitas Indonesia itu impian saya ya. Jadi dari mulai sekolah SMA itu saya udah, jadi kenapa saya tuh udah saking sukanya ketika saya SMA pun saya udah jalan-jalan ke UI. Saya udah. Oke. Saya naik bis kuning itu ke UI waktu saya SMA, jadi pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliah di UI gitu ya. Jadi itu yang jadi motivasi. Jadi buat motivasi. Jadi pas SMA ya udah terus saya pertama ya lebih spesifik menentukan jurusan siapa yang mau apa yang mau diambil nanti. Dan kemudian usahanya ya kita ngambil namanya bimbingan belajar ya untuk karena itu sangat benar-benar sangat membantu. Bimbingan belajar itu sangat membantu. Waktu itu saya bimbingan belajar di Nurul Fikri. Oke. Nah, terus ternyata alhamdulillah pas ujian PTN, nah pas diumumkan saya alhamdulillah masuk gitu ke UI. Dan itu senang dan ya sangat bahagia lah ya. Karena itu impian soalnya kan. Jadi ketika bisa kuliah di sana tuh bahagia banget gitu. Jadi ketika itu mulai dari masuk ke kuliah itu ibaratnya masa depan kita tuh udah terbuka lah istilahnya ya. Jadi peluang-peluang untuk bekerja dan lain-lain itu insya Allah gitu ya. Itu akan dimudahkan gitu kalau seandainya kita memang masuk ke dalam PTN negeri gitu. Oke. Alhamdulillah. Saya semangat Ada lagi? Sama Bang Iqbal, ayo semangat untuk bisa masuk ke PTN. Ada 2 pertanyaan nih Coach Widya di chat. Iya. Izin apa nanya. Cita-cita Pak Iqbal waktu kecil dan apakah ada profesi sekarang dari Coach Hadi? Silakan dijawab Bang. Oh iya, pertanyaannya dari Coach Hadi ya. Ya, Coach. Pertanyaannya apa cita-cita waktu itu apakah relevan dengan profesi sekarang? Sebenarnya saya cita-citanya itu kecil beda banget sih memang. Jadi ketika kecil itu saya suka koprak-koprak barang-barang elektronik. Jadi radio, TV gitu ya, yang udah rusak-rusak tuh bisa bongkar nggak terima pasang. Jadi bongkar-bongkar doang. Nah terus pengen jadi insinyur elektro waktu itu. Cuma ketika seiring berjalan, saya akhirnya berpikir lagi,
sepertinya saya nggak cocok nih kalau jadi insinyur karena saya kok pas lagi perjalanan kayaknya lebih suka yang sifatnya berhubungan dengan orang gitu ya, berkomunikasi dengan orang. Jadi akhirnya ketika baru SMA, saya coba aja ke ilmu sosial, ilmu politik gitu ya, karena kayaknya menarik gitu. Jadi bisa berkomunikasi dengan orang, bisa berhubungan dengan banyak orang. Jadinya akhirnya saya pilih ke jurusan ilmu kesehatan sosial waktu itu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi memang agak berbeda sih dari dulu masih kecil. Cuma akhirnya ini saya menemukan jalannya, alhamdulillah ya di sini gitu. Karena memang ternyata cocok gitu dengan passion saya. Kemudian juga cocok dengan profesi juga gitu, karena sebagai ya bisa dibilang penyanyi gitu ya, karena banyak ketemu orang gitu, jadi membuat connection dan lain-lain. Nah itu jadi akhirnya memang sejalan gitu. Ada lagi tadi pertanyaannya? Ada Bang, dari Epi. Kalau dari segi praktek di lapangan, cara manakah yang paling mudah dan efektif secara langsung yang dilakukan sebelum situasi saat ini atau secara digital, Bang? Oke. Dari sahabat Yedi ya. Pertanyaan pertama, kalau dari segi praktek di lapangan, cara manakah yang paling mudah dan efektif secara langsung yang dilakukan sebelum situasi saat ini atau secara digital seperti saat ini? Kalau di profesi public relation, kondisi saat ini itu bisa dikatakan memudahkan. Karena apa? Karena pertama ya dari sisi biaya itu jauh. Kalau seandainya kita menyelenggarakan suatu kegiatan dengan online maupun offline. Jadi kalau online itu paling kita butuh perangkat komputer, terus kemudian jaringan internet gitu kan. Kalau offline kita banyak yang harus disiapkan, perizinan itu banyak banget dan lebih memudahkan. Kemudian exposure-nya lebih luas gitu, exposure-nya lebih luas ke masyarakat. Jadi dampaknya juga lebih luas. Kalau offline itu kan palingnya dampaknya kita offline ya nggak terlalu besar lah ya dampaknya ya. Tapi kalau online itu kan kita bisa bikin online pesertanya bahkan bisa dari seluruh dunia gitu, karena kalau online ya hanya punya modal jaringan internet gitu kan, kemudian aplikasi udah bisa connect, kita bisa berkomunikasi lebih efektif, lebih cepat, dan lebih efeknya lebih luas. Menurut saya sih lebih kondisi saat ini dengan perkembangan digital ini sangat membantu ya, sangat membantu dan sangat sangat efektif, dampaknya juga sangat lebih baik gitu ya dibandingin dengan sebelumnya. Nah, kemudian keuntungan dan manfaat secara personal. Keuntungan dan manfaatnya. Secara personal ya. Kalau secara personal yang pertama secara public relation itu adalah ilmu yang ilmu yang bisa dikatakan ilmunya yang selalu berkembang gitu, dinamis. Jadinya saya juga senang sebagai public karena ilmunya terus berkembang dan banyak ilmu yang akan kita dapat dan wawasannya akan lebih luas karena kita akan dalam berkomunikasi kita kan nggak komunikasi hanya ibaratnya cuma dengan satu bagian atau satu divisi, tapi kita berkomunikasi dengan bagian produk, kita berkomunikasi dengan bagian keuangan, kita berkomunikasi dengan bagian strategis. Jadi sangat luas, jadi ilmunya akan semakin banyak gitu dan wawasan kita akan semakin luas dengan kita berprofesi sebagai public relation. Ini yang saya rasakan ya. Gitu. Oke.
Ini ada yang mau Ada yang tanya nih. angkat tangan nih, Kak Salman. Mas Salman. Oke, kalau angkat tangan gimana? Itu tuh dari Mas Salman, Kak, silakan. Dari Salman, Bang Iqbal. Oke, Pak. Silakan Mas Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach Widya, Ya, gimana? mohon izin ingin bertanya. Iya, silakan. Silakan. Ini Salman panggilnya Bapak, Bang atau gimana? Bang Iqbal. Mas, Oh, saja. sudah Bang. Biar rasa muda. Mas, oke. Siap. Baik, pertanyaan Salman agak lebih universal sih. Boleh, silakan. Jadi pertanyaannya, apa saja persiapan yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia perkantoran? Itu aja satu. Ya, itu aja. Silakan, Bang. Saya sharing ya. Apa aja yang dibutuhkan menghadapi persiapan untuk menghadapi dunia kerja di kantor menghadapi gitu persiapan kali untuk ya, Bang. bekerja di kantor. Yang perlu disiapkan kalau dalam dunia karir itu Salman, kita harus punya kapasitas dan kapabilitas ya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri terhadap wawasan yang akan, misalkan Salman mau masuk ke perusahaan IT misalkan gitu ya. Salman harus punya wawasan terkait bidang pekerjaan yang akan Salman tuju. Itu yang pertama. Itu yang disiapkan. Jadi misalkan dalam bidang IT, misalkan dalam bidang IT system ya, dalam bidang IT system bagaimana misalkan Salman sudah mengetahui apa visi dan misi perusahaan tersebut gitu. Kemudian kira-kira Salman punya rencana apa kalau seandainya Salman bekerja di perusahaan tersebut? Punya planning apa? Misalkan Salman ingin mengembangkan aplikasi untuk memudahkan orang untuk menulis misalkan gitulah. Nah itu Salman harus kuasai gitu. Jadi ketika proses wawancara Salman dinilai punya kemampuan gitu. Punya kemampuan dan punya minat. Nah, yang penting itu juga tuh, minat, punya passion terhadap bidang yang Salman ingin menjadi karir Salman gitu. Karena itu menjadi penilaian juga. Kenapa Salman tertarik untuk bekerja di perusahaan itu, bekerja di bidang itu gitu. Passion, kemudian kemampuan itu ditingkatkan, kapasitasnya ditingkatkan, dan juga kemampuan komunikasi. Kembali lagi, bagaimana menyampaikan ide-ide Salman secara jelas bahwa itu bisa bisa kan dengan sesistematis mungkin, dengan sebaik mungkin gitu. Jadi maksudnya yang disampaikan ini dan yang mewawancara paham dan tidak usah nervous, nggak usah grogi gitu. Yang itu harus dihilangin. Harus percaya Nervous diri atau gitu, groginya. Harus tetap Ya? percaya diri, jadi harus Percaya diri. Hmm. Betul. Jadi harus percaya diri, yakin. Kalau seandainya sudah punya keyakinan, pasti rasa nervousnya nggak akan, pasti akan hilang. Karena udah yakin, percaya diri. Jadi Salman yakin, mampu, bisa, dan menjawabnya dengan baik. Nah, insya Allah itu jadi penilaian yang baik, dan untuk karir Salman juga akan baik nantinya gitu. Baik, sahabat CIS semuanya,
Bang Iqbal sudah menyampaikan penjelasan nih terkait dengan public relation, tapi jangan lupa ada link yang wajib diikuti oleh sahabat CIS malam ini. Nanti barangkali dari link yang ini kita bisa tahu nih sejauh mana ya Bang ya, nanti akan Iya. dapat. Ada hadiahnya juga kan kalau yang ngisi itu Iya, survei? nanti kita ada hadiahnya, jangan dilewatkan ya. Yuk, monggo. Iya. Bang Iqbal, Jadi terima pokoknya kasih kita banyak. bagi-bagi hadiah aja nih. Oke, terima kasih banyak ini. Bang, ada yang lagu nih di terakhir ya. Di terakhir kita mau tutup, ini ada closing. Minta request lagu yang Matahari tadi, Bang. Oh, Demi Matahari. Demi Matahari. Nah, gitu. Ini Oke, dari kita nyanyi sama-sama ya. kita nyanyi bareng-bareng ya, sahabat CIS. Tahu Keren. lagunya Demi Matahari ya? Iqbal luar biasa meluangkan waktunya sampai jam segini, dia masih ada di kantor, bayangkan sahabat CIS semua di kita. Alhamdulillah. Sayang sekali kalau sahabat CIS tidak menampakkan mukanya malam ini, tidak bergembira, tidak menunjukkan senyum terbaiknya di malam ini. Iya. Kenapa? Kita Harus optimis, bergembira, Oh iya. dan selalu jaga kesehatan, jangan lupa. Pasti itu Bang. Oke, sahabat CIS, silakan Iya. tampakkan mukanya, kita akan nyanyi bareng sama Bang Iqbal di sesi terakhir ini sebelum closing. Sembari ngisi link yang sudah tersedia ya. Ayo kita nyanyi Iya. bareng. Terima kasih. Oke, kita Demi Matahari ya. Menampakkan mukanya, yuk. 1, 2, 3. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi malam apabila ia menutupi. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi malam apabila ia menutupi. Demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar, takbir. Ini kalau Allahu dulu ya, Akbar. kalau lagi pentasnya Nasyid Nada, kita berebut kan ingin berfoto dekat Bang Iqbal. Nah ini sekarang kita udah duduk di tengah-tengah Bang Iqbal, ada di hadapan kita. Sayangnya, kenapa sahabat CIS malam ini kok masih malu-malu untuk menampakkan wajah-wajah Bang Iqbal? Iya, kita foto bersama Kita dulu foto ya bareng kalau Bang gitu ya. Iqbal. Ayo dimunculkan foto para sahabat CIS semuanya. Silakan dimunculkan. Kalau Kita foto bersama. offline suka nih berebut ya, kalau ingin foto sama Bang Iqbal tuh pokoknya berdesakan gitu. Tapi sekarang ada di tengah-tengah kita. Ayo manfaatkan momen ini sahabat CIS semuanya. Ya. Tampakkan wajahnya Jumino, Mas Iman, teman-teman. Ayo yang tangannya seperti ini semuanya. CIS. CIS. Tunggu, difoto dulu. Foto dulu, tunggu jangan di ini ya. Dikasih apa-apa, Coach Rina. 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya sahabat CIS. Terima kasih banyak Bang Iqbal atas kesediaan waktunya hari ini, atas semua materi yang luar biasa banget malam ini. Semoga Allah balas dengan banyak kebaikan, keberkahan buat Bang Iqbal dan keluarga. Allah berikan kesehatan, Allah limpahkan rahmatnya untuk Bang Iqbal dan kita semua sahabat CIS yang hadir malam ini. Sahabat CIS, saya ucapkan kami dari Cerita Sahabat sangat berterima kasih atas antusias, atas kesediaan sahabat CIS untuk bisa bergabung di malam ini. Nah, jangan lupa setiap hari Selasa jam ini kita insya Allah akan menghadirkan profesi lain. Insya Allah kita besok akan menghadirkan pengacara dan ini ya, hakim ya. Insya Allah. Insya Allah kita akan hadirkan profesi itu. Jadi jangan lewatkan para sahabat CIS. Kita akan menggali lebih dalam profesi-profesi yang digandrungi oleh anak muda sehingga kita memiliki wawasan tentang profesi yang diinginkan oleh anak-anak kita. Kajian malam ini sesungguhnya bukan hanya untuk anak-anak saja, untuk orang tua juga supaya kita bisa mengarahkan anak-anak kita ketika anak-anak kita memilih profesi tersebut. Baik, kasih aplaus buat Bang Iqbal sekali lagi. Terima kasih Bang Iqbal. Terima kasih semuanya, senang sekali bisa sharing. Ya, kalau sama saya ada sahabat salah,
kata selama membersamai Bang Iqbal malam ini. Ya, adik-adik sukses selalu ya. Tetap semangat. Amin, terima kasih. Semoga tercapai semua cita-citanya. Amin, amin. Ayo kita semuanya. Iya, Coach Arina ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Amin, amin. Sebelum acaranya ditutup, izin untuk share ini ya. Ada 3 pemenang nih, Bang Iqbal. Siap. Oke, yang pertama adalah Kak Yepi. Alhamdulillah. Mana Kemudian saya tunjukkan mukanya. Kak Imron. Satu lagi Kak Iqbal Ade Saputra. Masih ada semua? Ini yang ngisi link pertama kali ya, Coach Arina ya? Iya. Masya Allah. Selamat. Nanti Selamat. hadiahnya dikirim kemana? Kan saya kirim ke Marti aja ya. Boleh, Souvenirnya ya. silakan. Ya. Terima kasih banyak loh Bang Iqbal. Sama-sama, Coach Arina. Bang Iqbal, Coach nanti Lydia, kita akan Coach mengundang Adi. lagi di lain waktu untuk bisa berbagi Insya Allah. Ya. pengalaman Siap. para sahabat CIS ya. Oke, sahabat CIS semuanya, terima kasih atas kesediaan waktu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam semuanya. Terima kasih.